Lukas tidak terus bersahabat dengannya, alih-alih bertanya, "Anton, aku ingin tahu apakah Tuan Sucipto memintamu datang kali ini, ada apa?" Anton dengan cepat menjawab, "Ini masalahnya, Tuan Hermawan, karena Raya dia merasa dia benar-benar bersalah dan malu di masa lalu. Dia tahu kamu kesal dengannya, jadi dia mengirimku untuk menemuimu dan memberitahumu tentang kepeduliannya dan permintaan maafnya. Aku juga berharap bisa mengubah pertarungan denganmu menjadi sutra giok." Lukas berkata, dengan tawa kecil, "Tolong beritahu Tuan Sucipto bahwa jika nama belakang Raya adalah Sucipto, meskipun keluarga Hermawanku yang membesarkannya hingga dewasa, itu sama dengan mengirimnya kembali ke masa Sucipto. Keluarga Sucipto menerimanya kembali. Tuan Sucipto membuat keputusan untuk membunuhnya untuk menyelamatkan keluarga Sucipto. Dia tidak perlu meminta maaf kepada aku karena aku adalah kakek Raya dan juga orang luar." Lukas tidak mengatakannya karena kebaikan hatinya. Dia sangat menyayangi Raya. Chen Sucipto telah mengkhianati Raya dan merasa getir karenanya. Dia sadar, bagaimanapun, bahwa kekuatannya terlalu jauh dari keluarga Sucipto. Dia pasti akan mengubah keluarga Sucipto menjadi musuh jika dia mengatakan dia membenci keluarga Hermawan di depan Anton hari ini. Akibatnya, dia dengan sengaja menggunakan retorika untuk menunjukkan bahwa Raya adalah anggota keluarga Sucipto dan bahwa dia adalah orang luar. Di satu sisi, dia tidak bisa menyinggung keluarga Sucipto secara langsung tentang topik ini. Sebaliknya, dia mungkin secara tidak langsung mengungkapkan kekecewaannya terhadap keluarga. Bagaimanapun, seseorang yang bahkan dapat mengorbankan cucunya sendiri tidak layak untuk persahabatan Lukas yang berkelanjutan. Jadi hal terbaik yang harus dilakukan di masa depan adalah berpisah, dan tidak ada yang bisa saling mengganggu. Anton adalah manusia, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dikatakan Lukas? Meskipun demikian, dia melanjutkan untuk berbicara dengan cara yang jenaka, "Kamu benar. Raya haruslah keturunan keluarga Sucipto karena dia adalah putri tidak sah dari tuan muda tertua. Namun, jika ini masalahnya, majikan selalu memiliki perasaan untukmu dan kerabatmu. Untuk Raya, dia sangat bersalah, karena setengah dari darah di tubuhnya berasal dari keluarga Hermawan." Lukas mudah tersinggung, untuk sedikitnya. Anton, dia belajar, masih takut mengalihkan pembicaraan dari Raya. Mengapa dia mempertahankan topik ini ketika dia tidak ingin membicarakannya? Anton, saat dia menjadi bingung, berkata, "Sebenarnya, yang dimaksud tuannya adalah bahwa keluarga Hermawan dan Sucipto tidak memiliki hubungan tuan hamba seperti pelayan dan tuan. Bagaimanapun, dia telah membangun garis keturunan untuk Sucipto. Tuan sangat menyadari hal ini dan berharap dia bisa menebus kesalahan." Putra tertua Lukas, Thomas, masuk dengan pembakar arang besi saat mereka bercakap-cakap. Dia sangat gembira begitu dia mendengar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menunggu untuk mengantisipasi kejutan Anton saat dia meletakkan kompor di depannya. Dia ingin tahu tentang apa yang dapat dilakukan tuan keluarga Sucipton sebagai imbalan untuk keluarga Hermawan. Anton merogoh saku bagian dalam dan mengeluarkan cek yang dia serahkan kepada Lukas dan berkata, "Ini adalah cek tunai 1 triliun yuan, Tuan Hermawan. Aku diperintahkan oleh Tuan Tua Sucipto untuk mengirimkannya padamu." 1 triliun, dia mungkin bertanya-tanya. Thomas di samping terkejut begitu kertas itu diambil. Jumlah ini sangat menakutkan. Mungkin sama dengan pendapatan 2 tahun seluruh keluarga Hermawan sebelumnya. Selain itu, keluarga Hermawan saat ini sedang menghadapi krisis keuangan. Thomas sangat senang sekaligus kewalahan dengan cek 1 miliar itu. Jumlah ini juga membuat Lukas khawatir. Pastor Sucipto mengejutkannya dengan menawarkan 1 triliun uang tunai dengan lambaian tangannya. Namun, dia menyadari jauh di lubuk hatinya bahwa uang keluarga Sucipto tidak dapat diambil dengan mudah.
Itu adalah sesuatu yang dapat dia pikirkan dengan jari kakinya dan uangnya tidak sepenuhnya aman. Daripada mengambil cek, dia bertanya, "Anton, aku ingin tahu mengapa Tuan Sucipto memintamu untuk membawa cek ini?" Anton berkata dengan sungguh-sungguh saat aku mengklarifikasi bahwa Tuan Tua merasa kasihan pada keluarga Hermawan dan berharap untuk menebus kesalahan. Ia pun berharap bisa melestarikan kemitraan koperasi sebelumnya dengan keluarga Hermawan. Akibatnya, dia mengaku kepadaku dan memintaku memberitahumu bahwa jika keluarga Hermawan setuju untuk memulihkan kerjasama dengan keluarga Sucipto, gaji tahunan akan dinaikkan menjadi 2 triliun. Tidak ada bedanya jika keluarga Hermawan enggan. 1 triliun ini sudah cukup sebagai balas jasa bagi dia. Lukas terkejut pada awalnya. Dia berharap keluarga Sucipto ingin terus bekerja sama dengan keluarga Hermawan, tetapi dia tidak berharap harga ayah Sucipto hampir 4 kali lipat dari basis sebelumnya. Apa definisi 2 triliun setahun ini? Perusahaan yang terdaftar dengan kapitalisasi pasar 40 triliun memiliki keuntungan 2 triliun sepanjang tahun, berdasarkan rasio harga pendapatan 20 kali lipat. Sebagian besar perusahaan di pasar saham domestik memiliki rasio PE lebih dari 50 kali lipat. Dengan kata lain, puluhan ribu orang sibuk dengan kehidupan mereka di beberapa bisnis grup dengan nilai pasar 100 miliar dolar, dan pendapatan tahunan mereka hanya 2 miliar. Dan selama keluarga Hermawan kembali ke pelukan keluarga Aucipto, mereka akan mendapatkan penghasilan tahunan sebesar 2 triliun, yang setara dengan batu bata emas dari langit. Lukas tertegun sejenak, dan Thomas, di sisi lain, sudah sangat gembira dan tak terkendali. Dia pikir ini adalah kesempatan besar yang tidak pernah dipertimbangkan oleh keluarga Hermawan. Keluarga Hermawan akan bisa naik ke langit jika dia memanfaatkan kesempatan ini. Dengan jumlah uang yang besar ini, di masa depan, keluarga Hermawan mungkin bisa menjadi keluarga seni bela diri terbaik di negara ini. Dan dia sedang dalam perjalanan untuk menjadi kepala keluarga seni bela diri paling kuat di negara ini. Setelah ini, dia dan keluarganya bisa terbang. Lukas juga sedikit pusing. Sementara dia mengetahui bahwa putrinya Roma telah melakukan perjalanan ke Jakarta untuk bertemu dengan tuan muda keluarga Renza, dia berasumsi bahwa keluarga Renza ingin bekerja dengan keluarga Hermawan juga, tetapi dia percaya bahwa keluarga Renza tidak akan dapat memberi keluarga Hermawan dengan harga tinggi. Jumlah ini 2 miliar setahun. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa garis bawah seseorang dapat berubah setiap saat. Kadang-kadang dia percaya bahwa intinya sangat jelas dan sikapnya tidak tergoyahkan. Itu karena dia tidak pernah dihadapkan pada godaan yang cukup kuat. Tidak akan ada intinya pada tahap ini jika godaan telah melebihi standar psikologis seseorang dan bahkan secara eksplisit memberinya pencegah yang super. Benar, Lukas Hermawan marah dengan ditinggalkannya Raya oleh keluarga Sucipto, dan juga tindakan mereka yang mengkhianatinya. Kemarahan semacam itu seperti kebakaran hutan yang tak kunjung usai yang sulit dipadamkan dengan kekuatan biasa. Kemarahan di dalam hatinya seakan sangat mereda dalam sekejap saat mendengar harga 2 triliun. Seolah-olah gelombang tiba-tiba menyerbu hutan yang terbakar dengan kecepatan dan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana jika kebakaran hutan sangat ganas? Bukankah tsunami cukup untuk menenggelamkan seluruh hutan, apalagi kebakaran hutan? Intinya telah dikalahkan. Untuk waktu yang lama, Anton tetap diam. Matanya, seperti elang dalam pengamatan mereka terhadap ayah dan anak itu di depannya, memperhatikan semua ekspresi wajah, mata, dan bahkan gerakan bergeser. Keterampilan terbesar Anton adalah kemampuannya mengamati kata-kata dan warna. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.